Halo, balik lagi sama Aca. Kali ini masih tetap akan membahas tentang kisi-kisi materi SKB CPNS. Sebenarnya saya udah pernah bikin ini videonya, kisi-kisi materi SKB CPNS jabatan pelaksana yang serumpun dengan jabatan fungsional. Di sini sebenarnya udah saya jelasin materi-materi apa aja yang kira-kira akan keluar untuk jabatan pelaksana pada khususnya, karena kan jabatan fungsional sudah diatur dalam surat edaran Menpan kalau jabatan fungsional itu akan diambil materi soal yang akan diujikan itu diambil dari Permenpan pembentukan JF-nya masing-masing. Sedangkan untuk jabatan pelaksana ini nih yang masih banyak orang pada kebingungan gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau menurut saya sudah saya jelaskan dengan rinci dan udah paling gampang lah kalau menurut saya penjelasannya gitu. Tapi ternyata masih banyak banget teman-teman yang nanyain, oh jabatan pelaksana ini serumpun sama jabatan fungsional apa? Itu banyak banget. Contohnya seperti ini. Ada yang nanya, penyusun NSPK serumpun dengan apa? Terus ini juga rumpun JF-nya apa? Ini juga rumpun JF-nya apa gitu. Sebenarnya mungkin yang belum pada lihat video yang ini, yang sebelumnya, yang kisi-kisi materi SKB CPNS ini bisa ditonton dulu. Di situ saya udah jelasin bahwa untuk jabatan pelaksana itu tanpa kita perlu tahu rumpun jabatan fungsional apa yang serumpun dengan pelaksana itu, sebenarnya kita udah bisa tahu apa yang harus kita pelajarin cuma dari melihat nomenklatur jabatan ataupun substansi yang melekat pada nomenklatur jabatan pelaksana itu. Jadi, nih misalnya seperti kita contohkan ya, kalau misalnya emang pada nggak percaya gitu. Nih, misal kita ini masuk ke pengumuman dari BKN. Ini ada surat pengumumannya. Ini BKN mencontohkan, ini kita ambil beberapa contoh aja deh nih. Misal untuk Pranata Kearsipan, kita udah nggak usah lihat yang di sebelah kanannya dulu deh. Untuk jabatan pelaksana Pranata Kearsipan, apa sih yang harus dipelajari gitu. Tanpa harus tahu jabatan fungsional apa yang sejenis gitu. Ya udah pelajari aja tentang kearsipan, cari tahu apakah ada undang-undang yang mengatur tersendiri tentang kearsipan. Oh, kearsipan itu seperti apa? Oh, lingkupnya apa aja? Cukup pelajari itu. Nah, ini kebetulan kearsipan ini punya undang-undang sendiri gitu. Ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Di sini komplit di sini semua tentang segala macam kearsipan gitu. Itu ada di sini semua. Misalnya tentang pengelolaan arsip. Oh, ini ternyata arsip itu dibedakan menjadi arsip dinamis dan arsip statis. Di sini kalian bisa pelajari nih di sini semua. Oh, arsip dinamis itu seperti apa, arsip statis itu seperti apa. Tanpa kalian harus tahu, harus mencari jabatan fungsional apa yang serumpun, itu juga nggak perlu tahu juga udah bisa gitu. Sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita cocokin ya. Tadi kan kalau saya bilang belajarin aja kearsipan. Kita lihat tadi dari undang-undang kearsipannya tentang apa. Di sini kan ada sama kan pengelolaan arsip statis, pengelolaan arsip dinamis sama gitu loh. Jadi tanpa perlu tahu yang serumpun jabatan fungsionalnya ini apa tuh kalian udah tahu gitu loh. Jadi sama aja seperti kayak ini, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan sarana dan prasarana. Pelajari aja tentang gimana cara mengelola BMN itu seperti apa. Terus pemeliharaan sarana dan prasarana ini juga kan pasti yang dipelihara sarana dan prasarananya juga kan pasti terkait barang milik negara gitu. Jadi yang dipelajari ya ininya aja gitu, karena dari nama jabatan, nomenklatur jabatannya kita udah bisa lihat gitu, kita udah bisa tahu apa sih sebenarnya yang harus dipelajari tanpa kita harus ribet-ribet mencari tahu, kira-kira jabatan pelaksana yang saya lamar ini serumpun dengan jabatan fungsional apa sih gitu. Saya pokoknya harus pelajari
jabatan fungsionalnya, makanya saya harus tahu. Enggak usah kayak gitu loh maksudnya. Misalnya kayak gini. Misalnya untuk yang tadi kita balik lagi, penyusun NSPK pada Dinas Pemadam Kebakaran. Dari sini aja udah kelihatan. Ini nanti kerjanya akan menyusun NSPK. Gitu loh. Ya pelajari aja penyusunan NSPK itu seperti apa caranya. Gitu. Nggak usah pelajari untuk pemadam kebakarannya. Karena penyusun NSPK ini nggak hanya ada di Dinas Pemadam Kebakaran. Penyusun NSPK ini juga bisa ada di dinas lain. Dan soalnya, untuk semua, seluruh jabatan, nggak seluruh sih, untuk jabatan penyusun NSPK ini, satu jabatan ini, yang akan ditempatkan di dinas-dinas lain, itu sama aja gitu loh. Jadi, mau yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas apalagi lah gitu kan. Begitu judulnya judul formasinya penyusun norma standar kriteria dan prosedur, itu soalnya akan sama. Jadi nggak peduli dia penempatannya di mana, yang akan diujikan adalah terkait dengan penyusunan NSPK-nya gitu. Nah, sama misalnya seperti ini. Jabatan Pelaksana Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah gitu. Ya pelajari aja tentang pemerintahan umum dan otonomi daerah. Maksudnya sesimpel itu gitu loh. Nggak perlu tahu rumpun jabatannya apa yang sejenis gitu. Sama seperti ini analis berita. Ya, pelajari aja tentang penyusunan berita yang terkait dengan pemberitaan apa. Oh berarti jurnalistik. Pelajari aja terkait jurnalistik. Sesimpel itu. Jadi nggak perlu ditanya lagi jabatan fungsional apa yang serumpun dengan jabatan itu gitu, karena di video sebelumnya saya udah jelaskan gitu kalau jabatan pelaksana itu berdasarkan urusan pemerintahan, bukan rumpun jabatan. Sedangkan rumpun jabatan itu dikenal pada jabatan fungsional. Dan kalau kita lihat misal itu untuk penyusun NSPK tadi deh nih, penyusun NSPK itu termasuk urusan pemerintahan tata laksana gitu. Sedangkan untuk di Dinas Pemadam Kebakaran, jabatan fungsional yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran itu ada 2. Ada pemadam kebakaran dan ada analis kebakaran. Nah, kedua JF itu termasuk rumpun pengawas kualitas dan keamanan, yang mana di rumpun pengawas kualitas dan pengamanan ini terdapat jabatan-jabatan fungsional lain juga dengan rumpun yang sama, mengerjakan rumpun pengawasan kualitas dan keamanan. Tapi apakah penyusun NSPK itu termasuk ke dalam rumpun pengawasan kualitas dan keamanan? Belum tentu, karena begitu penyusun NSPK ini misal ditempatkan di Dinas Kesehatan. Apa iya jadi pengawas kualitas dan keamanan? Ya tentu enggak, karena penyusun NSPK di Dinas Kesehatan itu pasti nanti jabatan-jabatan fungsional yang terkait pasti akan yang berada di rumpun kesehatan. Gitu. Jadi makanya satu jabatan ini pun juga akan, kalau mau disama-samain rumpunnya dengan jabatan fungsional apa, itu bisa aja nanti beda-beda. Seperti itu. Jadi, ya itu saya tegasin lagi. Nggak usah dipermasalahkan jabatan fungsionalnya, rumpunnya sama apa enggak, itu nggak usah dipermasalahin. Cukup lihat nomenklatur jabatannya apa, dan pelajari substansi yang mengikuti di belakangnya. Pranata, jasmani, dan mental. Oh, pelajarinya ya terkait dengan jasmani dan mental. Gitu. Karena kan pranata ini ada banyak nih. Pranata keuangan, pranata apa gitu. Pelajari aja yang di belakangnya ini gitu. Begitu juga dengan analis. Analis berita, analis penanaman modal, itu kan sama-sama analisnya, tapi kan substansi di belakangnya beda-beda gitu loh. Cukup pelajari itunya aja gitu. Kalau misalnya emang harus misalnya kekeh nih mau tahu, penasaran banget nih jabatan fungsional apa nih yang
yang serumpun gitu, pokoknya harus tahu gitu. Ya monggo silahkan aja dicari tahu sendiri. Saya sudah kasih tahu caranya di video sebelumnya gitu. Bisa dicocok-cocokin sendiri gitu, karena kalau nanya sama saya, jujur aja saya nggak mau jawab gitu, karena untuk tahu itu kan udah tadi saya bilang, jabatan pelaksana itu jumlahnya ada ribuan. Dari ribuan itu, ya kali mau dicocok-cocokin satu-satu gitu sama jabatan fungsional gitu kan. Jabatan fungsional juga ada ratusan gitu. Agak ribet ya gitu. Dan sekarang teman-teman yang rata-rata pada nanya di kolom komentar aja, rata-rata males nih gitu kan. Mereka yang butuh sendiri aja rata-rata males mau cari tahu jabatan yang mereka lamar. Apalagi saya yang nggak ada kepentingan apapun, yang nggak ada kebutuhan apapun untuk tahu hal-hal kayak gitu loh. Menurut saya sudah cukuplah memberikan informasi cara paling gampang untuk tahu materi apa yang harus dipelajari di formasi jabatan pelaksana yang dilamar. Udah cukup itu. Tapi kalau misalnya untuk ditanya, nanti semua orang pada nanya, aduh kalau untuk jabatan pelaksana ini yang saya lamar, kira-kira rumpun JF-nya apa ya gitu. Mohon maaf, bisa dicari tahu sendiri ya gitu, karena ya itu tadi gitu, agak ribet, dan kalau kalian aja nggak mau cari tahu, ya ngapain nanya orang gitu aja sih. Gitu ya, mungkin itu cukup video ngedumel saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya.